Berikutnya kita lihat bagaimana cara menemukan solusi khusus. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita bahas bagaimana menemukan solusi umum saja. Nah, saya akan merujuk ke contoh 1 yang kita bahas terkait metode variation of parameters, yaitu contoh ini. Oke, kita akan menemukan solusi khusus dari PDB ini. Nah, kalau bicara solusi khusus ini ya, PDB yang sama dengan contoh 1 barusan ini. Nah, solusi khusus baru bisa ditemukan jika kita mempunyai informasi tentang nilai awal. Di sini nilai awalnya adalah Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 3/5. Y0 sama dengan 0 artinya ketika T bernilai 0, maka Y-nya bernilai 0. Kemudian dari sini kita punya ketika T bernilai 0, maka Y aksennya bernilai 3/5. Nah, dengan adanya dua informasi terkait nilai awal ini, maka kita bisa menemukan solusi khusus dari PDB non-homogen order 2 ini. Nah, untuk diketahui kalau kita punya PDB order N, maka kita perlu tahu minimal sebanyak N buah nilai awal untuk menemukan solusi khususnya. Kalau misalnya di sini adalah PDB order 3, di mana muncul turunan ketiga, maka kita butuh 3 nilai awal minimal, yaitu nilai Y pada T0, nilai Y aksen pada T0, dan nilai Y double aksen pada suatu T0. Nah, di sini kan hanya ada turunan sampai turunan kedua, maka kita butuh 2 nilai awal saja minimal. Dengan informasi 2 nilai awal ini, kita bisa menemukan solusi khususnya. Nah, pada contoh 1 sebelumnya, kita sudah memperoleh solusi umumnya adalah ini ya, C1E pangkat negatif T ditambah C2E pangkat 4T dikurang 2/5 kali TE pangkat negatif T. Ini dia. Nah, sekarang kita manfaatkan informasi nilai awal Y0 sama dengan 0. Artinya T sama dengan 0, maka nilai Y0 sama dengan 0 pula. Nah, kita bawakan dulu ke solusi umum ini. Ganti semua T di sini dengan 0. Jadi ini menjadi C1E pangkat 0 ditambah C2E pangkat 0. Kemudian di sini dikurang 2/5 kali 0 kali E pangkat 0. E pangkat 0 itu kan selalu sama dengan 1 ya. Sehingga yang ini menjadi C1 kali 1 atau C1. Kemudian suku kedua ini adalah menjadi C2 kali 1 yaitu C2. Kemudian ini bernilai 0 karena ada perkalian dengan 0 ya. Sehingga di ruas kiri tersisa C1 tambah C2, ruas kanannya adalah 0. 0 yang di ruas kanan ini merupakan bawaan dari nilai awal yang ini, ruas kanan ini. Di bawah terus. Ini dia, kemudian ini dia. Jadi kita peroleh C1 tambah C2 sama dengan 0. Kemudian kita manfaatkan nilai awal kedua yaitu Y aksen 0 sama dengan 3/5 ini. Nah, sebelum kita memanfaatkan ini, kita temukan dulu Y aksen pada T-nya sama dengan formulanya seperti apa. Y aksen itu kan artinya turunan ya, berarti kita akan menemukan turunan dari fungsi YT ini. Turunan dari C1E pangkat negatif T adalah negatif C1 kali E pangkat negatif T. Kemudian turunan dari C2E pangkat 4T adalah 4 kali C2 kali E pangkat 4T. Kemudian dikurang 2/5, turunan dari ini adalah negatif 2/5 kali. Nah, turunan dari T kali E pangkat negatif T adalah ini ya. E pangkat negatif T dikurang TE pangkat negatif T. Manfaatkan aturan perkalian untuk aturan turunan untuk perkalian antara dua buah fungsi, yaitu fungsi U1-nya T, fungsi U2-nya E pangkat negatif T. Nanti akan diperoleh ini. Nah, kemudian untuk T sama dengan 0. Diketahui kan jika T sama dengan 0, maka Y aksennya bernilai 3/5. Maka ganti semua T di sini dengan 3/5 karena kan bicaranya Y aksen pada T sama dengan 0 ya. Yang ini menjadi min C1 kali E pangkat 0. Yang ini menjadi 4 kali C2 kali E pangkat 0. Dikurang 2/5 kali E pangkat 0 dikurang 0 kali E pangkat 0. 0 kali berapapun kan tetap saja 0. Nah, karena E pangkat 0 itu nilainya 1, jadi min C1 kali E pangkat 0 menjadi min C1. Yang suku ini menjadi 4 kali C2. Yang ini hanya tersisa negatif 2/5 saja karena E pangkat 0 1. 1 kurang 0, 1. Negatif 2/5 kali 1 adalah negatif 2/5. Nah, sama dengan 3/5 ini adalah bawaan dari informasi nilai awal ini. 3/5. Jadi,
yang ini ruas kiri ini diklaim sama dengan 3/5 sesuai dengan nilai yang sudah ditetapkan ini. Berikutnya penyederhanaan. Negatif C1 tambah 4C2 sama dengan 3/5 tambah 2/5. Kita pindahkan kurang 2/5 ini ke kanan. Atau min C1 ditambah 4C2 sama dengan 1 ya. Karena kan 3/5 tambah 2/5 adalah 5/5 atau sama dengan 1. Nah, kita punya dua persamaan yaitu C1 tambah C2 sama dengan 0. Tadi saya kodekan dengan bintang. Kemudian yang negatif C1 tambah 4C2 sama dengan 1 ini dikodekan dengan 2 bintang. Selesaikanlah persamaan bintang dan persamaan dua bintang ini. Layaknya sistem persamaan linear yang mengandung dua persamaan dengan dua variabel. Nah, ini kita lakukan dengan metode eliminasi saja. Koefisien C1 di sini positif, koefisien C1 di sini negatif. Maka kita tambahkan saja untuk mengeliminasi C1. C1 tambah negatif C1 kan 0 atau habis. Kemudian C2 ditambah 4C2 adalah 5C2. 0 tambah 1 adalah 1. Sehingga C2 sama dengan 1/5. Nah, kita peroleh C2-nya 1/5, maka substitusikan C2 itu ke persamaan bintang atau persamaan dua bintang, terserah. Di sini saya memilih ke persamaan bintang saja yang lebih sederhana. Nah, C1 ditambah C2 sama dengan 0 atau C1 sama dengan negatif C2. Karena tambah C2 di kiri pindah ke kanan jadi kurang C2 ya. Sehingga C1 sama dengan negatif dari 1/5 karena C2-nya bernilai 1/5. Udah kita peroleh C1-nya negatif 1/5 dan C2-nya sama dengan 1/5. Sehingga kita punya solusi khususnya adalah negatif 1/5 kali E pangkat negatif T ditambah 1/5 kali E pangkat 4T dikurang 2/5 kali TE pangkat negatif T. Dari mana diperoleh ini? Yaitu ya dari solusi umum ini tadi. Tinggal ganti C1 dan C2-nya sesuai dengan penemuan kita barusan. Yaitu bahwa C1-nya bernilai negatif 1/5 dan C2-nya bernilai 1/5. Udah, ini sama persis. Oke. Maka inilah yang dikatakan menjadi solusi khusus. Jadi suatu fungsi Y yang tergantung pada variabel bebas T. By the way, apa sih artinya solusi khusus ini terhadap persamaan ini? Artinya adalah kalau misalnya temukan turunan pertama dari fungsi YT ini. Dari sini ya, persamaan ini, fungsi ini, temukan turunan pertamanya, temukan pula kemudian turunan keduanya, atau turunan pertama dari Y aksen. Kemudian turunan kedua dan turunan pertama ini, serta Y ini disubstitusikan ke ruas kiri ini. Apa formula Y double aksennya, apa pula formula Y aksennya, apa pula formula Y-nya disubstitusikan ke sini, kemudian disederhanakan, maka dipastikan hasil yang di ruas kiri ini adalah 2E pangkat negatif T. Nah, itu yang dimaksud dengan solusi dari persamaan diferensial. Artinya kita mau mencari formula Y yang memenuhi kondisi persamaan ini, yaitu Y yang barusan kita temukan ini.